warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Tradisi pawai obor yang diselenggarakan Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Baamang dalam menyambut Hari Raya Idul Adha diharapkan jadi wisata religi dan menjadi event tahunan pemerintah kabupaten. Anggota DPRD Kotim Dadang Hasamsu mendukung penuh kegiatan pawai obor di Kecamatan Baamang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah sebagai langkah melestarikan budaya daerah dan wisata religi. Dadang yang merupakan Ketua Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Baamang ini mengaku mensupport dan mendukung kegiatan tersebut. Ia pun berharap Dinas Pariwisata dapat mengalokasikan anggaran untuk event ini dan berupaya agar kegiatan tersebut terus semakin meriah setiap tahunnya. Tradisi pawai obor yang diselenggarakan Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Baamang dalam menyambut Hari Raya Idul Adha ini juga diharapkan jadi wisata religi dan menjadi event tahunan pemerintah kabupaten. Sangat kita dukung dan kita berharap dari dinas terkait, Dinas Pariwisata dalam hal ini agar bisa support total. Dalam hal ini adalah agar bisa mengalokasikan anggaran dan ini bisa menjadi kalender tahunan untuk senantiasa dilakukan dan di level pemerintah, jangan hanya di level kecamatan, jangan hanya di level kelurahan. Kita minta dari level pemerintah, level kabupaten untuk menyelenggarakan yang lebih meriah acara serupa semacam ini. Sudah kita sampaikan kemarin pada saat rapat dan ternyata sama persoalannya adalah pengalokasian anggaran yang belum bisa memenuhi kondisi keuangan daerah yang belum bisa menunjang kegiatan dimaksud. Tapi kita tidak pupus semangat. Kita terus akan menyampaikan sehingga di tahun-tahun berikutnya akan dilaksanakan. Pawai obor takbiran keliling yang digagas Kuaran Gerakan Pramuka Baamang bersama pemerintah kecamatan setempat dan Sakawira Kartika Kodim 1015 Sampit, Rabu 28 Juni 2023 malam disambut antusias peserta dan ribuan masyarakat Kota Sampit yang memenuhi rute yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Warga memenuhi rute mulai dari kantor Kecamatan Baamang, Jalan Kristopil Mihing, Jalan Sukabumi, Jalan Walter Kondrat, Jalan Sari Gading Darat, dan kembali ke Kristopil Mihing dan finish di kantor Kecamatan Baamang. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, masyarakat Sampit khususnya warga Baamang antusias menyaksikan pawai obor takbiran keliling. Bukan hanya obor, peserta pawai juga menampilkan miniatur masjid, miniatur Ka'bah, miniatur hewan kurban, hingga tradisi budaya seperti mengayun dan menimang anak, seni bela diri lokal, dan seni tari. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Baamang bersama pemerintah kecamatan setempat dan Sakawira Kartika Kodim 1015 Sampit menggelar pawai obor takbiran keliling Rabu 28 Juni 2023 malam. Gelaran ini disambut antusias peserta dan ribuan masyarakat Kota Sampit yang memenuhi rute yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana, yakni dimulai dari kantor Kecamatan Baamang, Jalan Kristopil Mihing, Jalan Sukabumi, Jalan Walter Kondrat, Jalan Sari Gading Darat, dan kembali ke Kristopil Mihing dan finish di kantor Kecamatan Baamang. Pawai ini terlihat begitu memukau dengan kerlap-kerlip cahaya api dari obor. Keindahan ini pun selaras dengan antusias para peserta yang mengenakan baju koko dan busana muslim dengan terus mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sepanjang pawai berlangsung. Camat Baamang Supiansah mengatakan kegiatan yang sudah berlangsung 10 kalinya setiap tahunnya ini bertujuan untuk melestarikan budaya, tradisi, dan syiar Islam. Menurutnya, takbir keliling sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Baamang yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Jadi malam ini adalah kegiatan menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ya tahun 2023.
dan pelaksanaan pawai obor yang ke-10 ya di wilayah Kecamatan Bamang. Dan pada saat ini juga hadir juga tokoh masyarakat, Forkopincam dan Ketua Kuaran juga sekaligus sebagai panitia pelaksana pada malam hari ini. Bahkan malam ini mungkin hadiahnya lumayan besar dalam sejarah, 10 juta rupiah ya untuk para peserta. Nah ini sangat luar biasa antusiasnya, bahkan kreativitas pada malam yang ke-10 kalinya ini memang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan tambah kreativitas lagi. Dan ini salah satu budaya yang mungkin budaya religius yang memang seluruhnya masyarakat Bamang yang kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini juga menjadi ajang wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kota Waringin. Supiansa juga mengaku bangga dengan kreasi yang ditunjukkan oleh peserta pawai. Bukan hanya obor, peserta juga menampilkan miniatur masjid, miniatur Ka'bah, miniatur hewan kurban hingga tradisi budaya seperti mengayun dan menimang anak, seni bela diri lokal dan seni tari. Supiansa menambahkan bahwa tradisi ini berfokus kepada meningkatkan kapasitas pemuda, bagaimana mereka bisa meningkatkan kegiatan sosial. Harapannya ke depan, peserta dan masyarakat dapat terus berkreasi yang positif dan bermanfaat, serta dapat meningkatkan mutu dalam setiap kegiatan, agar jadi lebih baik lagi dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi. Yunus Muammariza, Hayat TV. Kuaran Gerakan Pramuka Ba'amang bersama pemerintah kecamatan setempat dan Sakawira Kartika Kodim 1015 Sampit menggelar pawai obor takbiran keliling pada Rabu 28 Juni 2023 malam. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, 1.000 lebih warga di Kecamatan Ba'amang berpartisipasi dalam pawai obor yang digagas Kuaran Gerakan Pramuka Ba'amang bersama pemerintah kecamatan setempat dan Sakawira Kartika Kodim 1015 Sampit. Ketua Panitia Pawai Obor Amrullah mengatakan, kegiatan pawai obor digelar sebagai ajang silaturahmi antar warga. Ia menyebutkan, pawai obor yang sudah menjadi tradisi di Kecamatan Ba'amang dalam menyambut Hari Besar Islam ini diikuti kurang lebih 26 kelompok peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Dari pantauan 1.000 lebih peserta yang tergabung dalam 26 kelompok ini dilepas oleh Camat Ba'amang Supiansa bersama Ketua DKR Pramuka Ba'amang Dadang Hasamsu, Kapolsek serta Dan Ramil dengan menyalakan obor secara simbolis dan mengibarkan bendera Star. Dengan mengenakan baju koko dan pakaian muslim, peserta pawai selain membawa obor mereka juga menyertakan miniatur masjid, miniatur hewan kurban dan aksesoris lainnya. Terlihat antusias peserta, mereka berjalan kaki mengelilingi rute yang telah ditentukan panitia pelaksana sembari membawa obor mengumandangkan takbir, juga diiringi hadrah dan musik Islami. Yunus Muammariza, Hayat TV. Memperingati hari jadi ke-77 tahun Bayangkara, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar upacara. Pada momen ini, personel Polri diminta semakin profesional dalam menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-77 Bayangkara di Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di halaman kantor Bupati setempat pada Sabtu 1 Juli. Upacara dipimpin oleh Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Selain diikuti personel kepolisian, upacara ini juga diikuti anggota TNI, Basarnas, Satpol PP, serta unsur dari pemerintah daerah lainnya. Kapolres AKBP Sarpani berharap di usia yang ke-77 tahun ini, personel Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi oknum-oknum kepolisian yang melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi Polri.
Internal kami berharap kepada seluruh anggota Polri baik secara personal maupun institusi untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga nama baik Polri tetap terjaga, Polri menjadi harapan masyarakat, dipercaya bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kami berharap ke depan kinerja lebih maksimal dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran oleh oknum. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyebut kepolisian memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di daerah setempat. Ayo kepolisian Republik Indonesia yang ke-7 tahun 2003, Polri yang presisi, Indonesia damai menuju Indonesia maju. Jadi selamat ulang tahun ke-7 Kepolisian Republik Indonesia. Dan terima kasih atas kerjasama selama ini bersinergitas dan Prokopimda dalam rangka mendukung pembangunan dan terutama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mari saya mengajak seluruh masyarakat kita bersama-sama Kepolisian Republik Indonesia dan semua unsur elemen bersatu padu sebagaimana moto kita, gotong royong bergotong royong untuk kemajuan daerah kita. Upacara ditutup dengan menari manasai secara bersama-sama sebagai wujud melestarikan kebudayaan daerah serta simbol kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dalam memajukan daerah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Bagi kebanyakan panitia kurban, proses perobohan hewan kurban seperti sapi atau kerbau menjadi tahapan yang cukup merepotkan karena tidak jarang hewan kurban mengamuk. Namun dengan menggunakan alat khusus, proses itu kini sudah bisa dipermudah. Dalam proses penyembelihan hewan kurban terutama sapi atau kerbau, proses merobohkan hewan kurban menjadi salah satu tahapan yang cukup menyulitkan, terutama bagi panitia kurban yang memang tidak berpengalaman dalam hal tersebut. Proses merobohkan hewan kurban yang cukup membahayakan karena kerap membuat sapi atau kerbau mengamuk tidak lagi dirasakan panitia kurban Masjid Ikhwanul Muhajirin di kawasan perumahan Wengga Jaya Agung Sampit, Kota Waringin Timur. Sebab panitia kurban masjid tersebut telah membuat sebuah alat yang dirancang khusus untuk merobohkan sapi atau kerbau sebelum disembelih untuk dikorbankan. Alat itu terbuat dari besi yang dibentuk menyerupai kandang. Sebelum disembelih, sapi dimasukkan ke dalam alat kemudian diikat kuat pada salah satu sisi alat. Alat pada bagian itu kemudian dirobohkan bersama dengan sapi. Alat tersebut juga dilengkapi roda agar sapi mudah dipindahkan ke tempat penyembelihan. Ide pembuatan alat tersebut berawal dari adanya insiden yang pernah menimpa panitia kurban karena hewan kurban tiba-tiba mengamuk saat akan dirobohkan. Ide pembuatan alat untuk merebahkan sapi tersebut karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu kita pertama kesulitan ya untuk merobohkan sapi itu karena kita memang bukan ahlinya. Kemudian yang kedua, pernah juga sebelumnya ada insiden panitia hampir keinjak oleh sapi karena sapi itu sangat agresif waktu itu. Jadi sehingga kita ada ide untuk membuat alat itu untuk mempermudah sehingga kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Ternyata alhamdulillah alat tersebut sangat membantu. Dengan memiliki alat itu, panitia kurban Masjid Ikhwanul Muhajirin Sampit tidak lagi direpotkan dalam proses merobohkan sapi. Apalagi proses perobohan sapi kurban dengan alat tersebut tidak memerlukan banyak orang serta tenaga dan prosesnya juga cepat. Masud Badarudin, Hayat TV.
Seekor sapi kurban di Masjid Nurul Alif Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengamuk saat disembelih pada Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah. Bahkan sapi tersebut sempat mengejar salah seorang warga panitia kurban yang berusaha untuk menangkapnya. Panitia hewan kurban di Masjid Nurul Alif, Jalan Haji Imron Sampit sontak panik karena seekor sapi kurban yang akan dibawa ke tempat penyembelihan tiba-tiba mengamuk. Sapi berukuran cukup besar itu meronta dan berusaha kabur. Bahkan sapi tersebut sempat mengejar seorang warga panitia kurban yang berusaha untuk menangkapnya. Sejumlah warga yang menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban pun lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada warga yang jadi korban atas insiden tersebut. Amukan sapi kurban berhasil dikendalikan setelah hewan itu terlilit tali pembatas lokasi penyembelihan hewan kurban. Pada Lebaran Idul Adha tahun ini, Masjid Nurul Alif Sampit menyembelih sebanyak 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban. Panitia telah menyiapkan dan membagikan sebanyak 1.200 kupon pengambilan daging kurban. Tadi memang terjadi insiden kecil, tapi bisa terkendali. Alhamdulillah juga tidak menimbulkan korban atau apa. Dengan kejadian tadi itu semuanya bisa dikendalikan. Mungkin panik dari sapi tersebut karena melihat banyaknya orang yang ada di sekeliling pas dia ngamuk atau gimana gitu. Jadi alhamdulillah bisa terkendali. Kita sapi ada 7, 3 kambing, 5 dari para arisan yang biasa iuran tiap bulan, 1 dari sumbangan masyarakat dan 1 sumbangan dari Bapak Bupati. Jumlah kupon yang kita persiapkan yang sudah kita sebarkan 1.200 kupon. Jumlah hewan kurban Masjid Nurul Alif Sampit tahun ini lebih banyak dari tahun lalu yang hanya berjumlah 6 ekor sapi dan 2 kambing. Dagingnya bagus. Selain itu, jumlah daging yang akan dibagikan tahun ini diperkirakan melebihi dari jumlah kupon yang disebar. Sisa daging itu nantinya akan dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 4 Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, mampu membeli 1 ekor sapi untuk dikurbankan pada Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah. Sapi dibeli dari hasil sedekah siswa lewat program Jumat Berkah. Setelah setahun terakhir menjalankan program Jumat Berkah, pelajar SD Negeri 4 Ketapang akhirnya mampu membeli 1 ekor sapi kurban. Sapi kurban disembelih pada Jumat 30 Juni dan dagingnya dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya. Sabtu 1 Juli pagi, sekolah yang terletak di Jalan Penjahitan Selatan tersebut menggelar syukuran Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sekaligus syukuran atas capaian para siswa yang mampu membeli 1 ekor sapi kurban melalui program Jumat Berkah. Kepala SD Negeri 4 Ketapang, Nursinah menjelaskan, program Jumat Berkah dengan menyisihkan sedikit uang jajan siswa sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Uang yang terkumpul biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan di tahun ini dapat membeli 1 ekor sapi kurban. Selain dibagikan kepada warga yang berhak menerima, daging sapi kurban juga dibagikan untuk 12 ruang kelas yang ada dengan total 376 siswa. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melatih serta memotivasi siswa untuk berbagi dan berkurban sejak usia dini, serta memiliki sikap peduli dan berkepribadian baik. Alhamdulillah kegiatan hari ini merupakan program sekolah yang setiap hari Jumat dilaksanakan Jumat Berkah. Alhamdulillah terkumpul selama 1 tahun ini Jumat Berkahnya
yang biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan. Tahun ini bisa membeli 1 ekor sapi. Nah, sekarang dilaksanakan syukuran kurban di tahun 2023. Yang ingin dicapai adalah memberikan motivasi kepada siswa untuk berbagi dan untuk selalu menyisihkan sedikit jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Meskipun hanya Rp1.000, 1.000 perak, tetapi itu sangatlah berguna karena kita kumpul selama 1 tahun, ternyata alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini, syukuran kurban. Syukuran Hari Raya Idul Adha juga diisi dengan tausiah oleh Ustadz Taufikur Rahman yang diikuti dengan antusias oleh para siswa. Setelah mendengarkan tausiah, seluruh siswa beserta orang tua, guru dan tamu undangan makan bersama dengan lauk daging kurban hasil program Jumat Berkah. Makan bersama menutup kegiatan yang diharapkan kembali terlaksana di tahun mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Mengatasi masalah banjir yang masih kerap terjadi di Kota Sampit, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membeli 1 eskavator amfibi. Eskavator ini diharap dapat mengatasi sedimentasi lumpur yang menimbulkan pendangkalan sungai-sungai di Kota Sampit. Turunnya hujan deras dibarengi dengan pasang air Sungai Mentaya kerap menimbulkan terjadinya banjir di Kota Sampit. Pendangkalan sungai dinilai jadi salah satu penyebab utamanya. Untuk itu, pemerintah Kota Waringin Timur membeli 1 ekskavator amfibi yang dapat beroperasi di atas air untuk mengatasi pendangkalan sungai penyebab banjir. Alat berbobot 8 ton saat ini telah ada di Sampit dan diuji coba pada Jumat 30 Juni. Bupati Kota Waringin Timur Halik Kinur menyebut pembelian ekskavator seharga 5,3 miliar rupiah sudah direncanakan sejak awal dirinya menjabat tahun 2021 lalu. Namun akibat keterbatasan anggaran baru dapat realisasi di pertengahan tahun 2023 ini. Halik Kinur menyebut selama ini pihaknya kesulitan menormalisasi sungai-sungai kecil di Kota Sampit sebab banyak rumah warga di pinggir sungai. Dengan ekskavator amfibi, maka pengerjaan akan lebih mudah karena bisa langsung turun ke sungai. Penggunaan ekskavator amfibi diharap efektif mengeruk sedimentasi lumpur yang menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga sungai-sungai yang ada dapat menampung lebih banyak air dan tidak lagi meluber ke permukiman yang menyebabkan banjir. Selama ini kesulitan kita itu dalam rangka pengerukan. Kita bisa menganggarkan untuk normalisasi irigasinya di atas, misalnya sungai di atas, tetapi ke bawah selalu terhambat dengan adanya bangunan-bangunan perumahan, sehingga muara sungai itu terjadi sedimen pendangkalan. Akibatnya kalau pas hujan lebat, pas pasang, maka air itu lambat sekali turunnya, sehingga masyarakat sempat terendam lah pemukiman penduduk kita. Nah, harapan kita dengan alat ini nanti, karena dia bisa posisi di air juga dia bisa di darat, maka dia multifungsi darat maupun di air, maka ini harapan kita muara-muara sungai yang selama ini terjadi pendangkalan ini dengan ada alat ini nanti bisa kita keruk sehingga air nanti di atas akan lancar lagi dari atasnya. Itu harapan kita. Warga yang menyaksikan uji coba ekskavator amfibi di Sungai Pemuatan Muara Sungai Mentaya mengaku optimis masalah banjir yang masih sering terjadi di Kota Sampit dapat teratasi dengan keberadaan alat tersebut. Adanya alat ini mudah-mudahan di daerah di hulunya sungai sana mudah-mudahan tidak terjadinya banjir kan, karena pendangkalan muara kan biasanya kan gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya alat ini, mudah-mudahan ya setidaknya mengurangi lah istilahnya banjir di daerah hulunya, mungkin karena muaranya mungkin sudah dikeruk, hasilnya penampungan airnya kan mungkin cepat keluar gitu ya kan ke muara kan. Ekskavator amfibi nantinya akan digunakan secara bertahap dalam mengeruk sedimentasi lumpur di sungai-sungai dalam Kota Sampit, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir.
Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan akibat kemarau panjang masih terus terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, seperti yang terjadi di Jalan Bumi Raya 2, Kecamatan Baamang. Bahkan petugas kesulitan untuk memadamkan api karena terkendala tidak adanya sumber air. Dalam 2 pekan terakhir, hampir setiap harinya ada saja lahan terbakar di wilayah Kota Sampit. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur membuat semak belukar kering terutama yang tumbuh di lahan gambut sangat rawan terbakar. Salah satunya seperti kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Bumi Raya 2 Kecamatan Baamang pada Sabtu siang kemarin. Keringnya semak belukar serta kuatnya tiupan angin membuat api dengan cepat menjalar dan membuat kebakaran lahan semakin meluas. Ditambah lagi petugas gabungan yang diterjunkan untuk memadamkan kebakaran lahan itu harus dihadapkan dengan masalah utama penanggulangan kebakaran hutan atau lahan, yaitu tidak adanya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Menggunakan mobil tangki, petugas harus bolak-balik mengisi air di titik lokasi lain yang jaraknya cukup jauh. Sambil menunggu datangnya pasokan air, petugas terus berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, yaitu memadamkan api menggunakan ranting pohon agar kebakaran tidak terus meluas. Mungkin untuk kendala yang kami hadapi untuk di lapangan, karena di sini sulitnya sumber air. Jadi kami harus pulang pergi untuk mengambil sumber air yang lumayan jauh dari lokasi. Kita sudah 2 kali PP untuk pengambilan sumber air dengan kapasitas tangki 4.000 dan 4.000 liter. 2 tangki tadi sudah pulang pergi untuk mengambil sumber air. Untuk keluasan kita belum bisa memastikan karena masih dalam penanganan. Mungkin kalau sudah ada penanganan nanti kita akan ukur luas sama-sama. Sementara itu, sejak maraknya kebakaran lahan yang terus terjadi, kini kabut asap tipis terlihat mulai muncul di Kota Sampit terutama saat pagi hari. Kabut asap berangsur menghilang seiring dengan munculnya sinar matahari. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.